Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana, ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Akibat tidak menghasilkan buah. Renungan oleh Bruder Antonius Mungsi Okar. Sahabat Cafe Rohani, dalam kehidupan beragama, khususnya beriman Katolik, menghasilkan buah adalah sebuah tanggung jawab yang sangat penting. Menghasilkan buah berarti mewujudkan ajaran iman dalam bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dari buah iman itulah orang bisa menyumbangkan berbagai hal positif yang bermanfaat bagi alam dan orang lain. Sebaliknya, karena mandul orang tidak dapat menghasilkan apa-apa dan tidak memberikan sumbangan berharga bagi kebaikan alam dan masyarakat. Bukan suatu rahasia,
bahwa di sekitar kita banyak orang beragama yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Orang tidak mau dan tidak mampu menghasilkan buah-buah iman bagi hidup bersama. Berbagai kasus seperti korupsi, penipuan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku saleh beragama. Tidak jarang di antara mereka ada orang-orang yang mengaku beragama Katolik. Ada juga orang-orang yang hanya terkesan baik. Mereka tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan apa-apa. Hal tidak menghasilkan buah juga ditampilkan dalam bacaan hari ini. Yesus mengutuk pohon ara karena tidak menghasilkan buah. Karena kutukan itu, si pohon ara mati. Pohon itu tidak menghasilkan buah sama sekali bagi kehidupan. Pohon ara yang mandul ini dapat menjadi gambaran para pengikut Yesus. Sebagaimana orang menanam pohon untuk memetik hasilnya, demikianlah Yesus. Ia memanggil dan mengajar murid-muridnya supaya mereka menghasilkan buah-buah kebaikan dalam hidup. Ketika murid tidak menghasilkan buah, tentu akan dimusnahkan juga. Para pengikut Kristus di zaman ini juga dipanggil untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah dalam hidup bermasyarakat menjadi cara dan sarana untuk mewartakan kabar gembira. Jadilah pengikut Kristus yang menghasilkan buah bagi hidup bermasyarakat. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.